Pada episode sebelumnya, pertempuran antara Ah Bao dan Long Hao Chen berjalan dengan seimbang. Terlihat Ah Bao mengalami luka yang serius, tetapi sebenarnya luka Long Hao Chen bahkan lebih serius daripada luka Ah Bao. Jika bukan karena rantai yang menghubungkan jiwa dengan rekan-rekannya, tubuh Long Hao Chen mungkin akan sudah hancur dalam serangan tersebut. Sayang sekali, kamu masih akan mati di sini. Suara Ah Bao terdengar dengan sedikit tersendat. Mendengar itu, Long Hao Chen menunjukkan senyuman. Aku tahu kamu pasti akan mengingkari janjimu. Di depan, Ah Bao menjawab dengan senyuman dingin. Pertarungan kita berjalan seimbang, jadi aku tidak mengingkari janjiku. Mendengar itu, Long Hao Chen juga tersenyum padanya. Kamu cukup masuk akal. Sepertinya pertempuran terakhir kita harus menunggu saat kita bertemu lagi. Setelah kalimat itu terdengar, senyuman Ah Bao tidak membawa rasa dingin yang sama. Kemudian dia berkata dengan keras, "Jangan bilang kamu berpikir bisa melarikan diri hidup-hidup hari ini." Mendengar itu, Long Hao Chen memberinya jawaban acuh tak acuh. "Mengapa itu tidak mungkin? Apakah kamu lupa kalau aku juga punya teman?" Setelah kalimat itu terdengar, penampilan Ah Bao berubah. Tiba-tiba dia menjadi waspada terhadap sekelilingnya. Tapi dia tidak merasakan keberadaan yang mengancam. Dan tepat pada saat ini, sosok hitam muncul di tengah-tengah penghapus pemburu iblis. Sosok hitam, halus dan ramping itu tidak diperhatikan oleh semua penghapus pemburu iblis pada saat kemunculannya. Sepasang sayap hitam muncul langsung meletus dengan niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap, 4 iblis dari langkah ke-7 jatuh dan mati, bahkan tanpa suara. Sosok hitam itu adalah Cai Er dengan memegang belati yang mengarah ringan ke leher Yuye. Cai Er memegang leher Yuye dari belakang dan mengarahkan pandangan penuh kebencian kepada Ah Bao. Semua ini terjadi terlalu cepat. Yuye hanya merasakan darahnya sendiri membeku. Tidak ada yang menyangka situasi yang begitu tiba-tiba ini. Semuanya berjalan terlalu cepat. Wajah Ah Bao yang awalnya dingin langsung terlihat parah. Di antara semua penghapus pemburu iblis di sini, satu-satunya yang dia pedulikan adalah Yuye. Dia merupakan tunangannya saat ini. Jangan ada yang bergerak, atau dia akan mati. Suara Long Hao Chen terdengar dengan jelas. Mendengar itu, Ah Bao berteriak dengan marah. Bajingan, mengancam akan membunuh seorang gadis. Apakah itu semangat kalian para kesatria? Apakah kau kira aku akan melepaskanmu hanya dengan seorang sandera? Mendengar itu, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu tidak mungkin jika itu adalah iblis biasa. Tetapi aku dengar Pangeran Ah Bao memiliki seorang tunangan. Bukankah itu putri dari Dewa Iblis Bulan yang bernama Yuye? Dari mendengar kata-kata Long Hao Chen, Ah Bao akhirnya memiliki tampilan yang berbeda. Demi Yuye, Ah Bao melakukan pelanggaran besar atas kehendak Kaisar Dewa Iblis. Yuye adalah putri dari Dewa Iblis Bulan Agares. Jika dia mati di tangan para pemburu iblis ini, akibat yang mengerikan pasti akan menimpa ras iblis. Apa yang kamu inginkan? Ah Bao jelas sangat marah saat dia bertanya. Di depan, Long Hao Chen menjawab dengan tenang. Kamu seharusnya sudah tahu apa yang aku inginkan. Mendengarnya, kilatan tak menyenangkan muncul di mata Ah Bao. Tetapi siapa yang tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi? Dia sekarang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Melepaskan ancaman masa depan atau kehilangan gadis yang paling dicintainya. Dan mendapatkan permusuhan dari Dewa Iblis Bulan. Apa yang harus aku lakukan? Ah Bao tahu bahwa waktu yang diberikan padanya sangat singkat. Setelah beberapa saat merenung, Ah Bao kemudian berkata dengan menahan amarahnya. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Cepat lepaskan Yuye. Mendengar itu, Long Hao Chen akhirnya santai dan menoleh untuk melihat Cai Er dan mengangguk padanya. Namun, saat berikutnya membuat Long Hao Chen terkejut. Karena saat dia memandang Cai Er, dia tampak dipenuhi dengan niat membunuh dan diam tak bergerak. Long Hao Chen segera menyadari bahwa dia tidak mendapatkan jawaban dari Cai Er. Cai Er masih dalam postur yang sama seperti sebelumnya, dan belati samsara di tangannya didorong ke leher Yuye.
Melihat itu, Long Hao Chen saat ini menyadari apa yang telah terjadi pada Chai Er. Dengan paksa membatasi keterkejutan dan kepanikannya sendiri, Long Hao Chen kemudian menjawab Ah Bao dengan tatapan dingin. "Bagaimana aku mempercayaimu? Melepaskan tunanganmu sekarang itu jelas tidak mungkin." Mengatakan itu, Long Hao Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan mata Ah Bao. Dan dia perlahan maju menuju Chai Er dan Putri Yuye. Langkahnya sangat lambat, dan bahkan perlu menggunakan Arya Sang Dewi Cahaya sebagai tongkat untuk menopang tubuhnya sendiri. Melihat itu, sejumlah besar iblis bergegas maju dengan cepat, mengelilingi Chai Er dan Yuye dan tidak memberi Long Hao Chen cara untuk mendekat. Dengan menghentikan langkahnya, Long Hao Chen melihat lagi ke arah Ah Bao. "Sepertinya kamu tidak memiliki ketulusan sedikit pun. Chai Er, bunuh dia." Di sisi lain, Ah Bao segera melangkah maju dan berteriak dengan keras. "Jangan lakukan itu. Kalian semua minggirlah, biarkan dia lewat." Mendengarnya, para iblis segera menyingkir untuk membentuk jalan. Tapi kali ini, Long Hao Chen tidak terburu-buru untuk maju ke depan. Dengan senyuman, dia kemudian berkata, "Sepertinya Pangeran Ah Bao sangat menghargai tunangannya. Beritahu bawahanmu yang lain untuk memberi jalan dan biarkan rekan-rekanku pergi terlebih dahulu. Chai Er dan aku akan tinggal di sini, dan kami akan menyerahkan Yuye setelah mereka pergi dengan selamat." Kali ini, pilihan terbaik bagi Long Hao Chen dan Chai Er untuk menangkap Yuye dan membiarkan rekan mereka pergi terlebih dahulu. Mengingat bagaimana Ah Bao mementingkan Yuye, dia hanya bisa menerima ini. Namun saat ini Long Hao Chen tidak punya cara untuk membawa Chai Er bersamanya. Hanya dia yang tahu betapa buruknya kondisi Chai Er saat ini. Setelah mendengar kata-kata dari Long Hao Chen, Ah Bao sedikit terguncang. Tetapi menjadi orang yang tegas, dan karena dia sudah membuat keputusan, dia sudah tidak ragu-ragu lagi. Dengan melambaikan tangannya, mengisyaratkan semua iblis untuk membuka jalan, membiarkan kedua pasukan pemburu iblis pergi tanpa ada yang mengganggu. Melihat itu, Tian Qing yang berdiri tampak tercengang. Dia tidak berharap mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pertempuran antara keduanya memang mengejutkan semua penghapus pemburu iblis. Tetapi bagaimana itu tidak bisa mengejutkan para pemburu iblis juga. Tian Qing samar-samar merasakan bahwa jika mereka bertarung habis-habisan satu sama lain, dia tidak akan setara dengan Long Hao Chen, walaupun dia sebagai kesatria Mithril. "Kapten Tian Qing, cepatlah pergi," ucap Han Yu datang ke sisi Tian Qing dan mengatakan ini dengan suara rendah. Tetapi bagaimana dengan Long Hao Chen dan gadis itu? Tian Qing menjawab dengan sangat cemas. Mendengarnya, suara Han Yu menjadi sangat dingin tiba-tiba. "Jika Kapten Tian Qing benar-benar ingin membantu tim kita, pergi sekarang adalah pilihan yang terbaik." Setelah mengatakan ini, Han Yu segera berbalik dan memanggil rekan-rekannya, dan segera pergi dari sini. Di depannya, Tian Qing jelas menyadari ketidakpuasan dalam kata-kata Han Yu. Dan sekarang, dia menjadi sangat malu. Dengan melirik Long Hao Chen yang maju ke arah Chai Er dan Yuye, dia dengan keras melambaikan tangannya, kemudian berteriak, "Hao Chen, kami akan pergi." Dua pasukan pemburu iblis yang tanpa Long Hao Chen dan Chai Er secara bertahap menghilang dari garis pandang penghapus pemburu iblis. Tak satu pun dari iblis yang berani melawan perintah dari Ah Bao, tapi keengganan mereka yang kuat terlihat di mata mereka. Tepat pada saat yang sama, Long Hao Chen mencapai sisi Chai Er. Saat ini dia masih tidak bergerak, dan di depannya wajah Yuye sudah sangat pucat. Tanpa menyentuh Chai Er, tetapi hanya mendekat, Long Hao Chen merasakan lebih jelas bahwa situasinya seperti yang dia duga sebelumnya. Pada saat yang penting ini, Chai Er benar-benar mengalami kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih. Penilaian dari Long Hao Chen benar. Sebagai penerus belati samsara, kebangkitan Chai Er sebagai dewa yang dipilih menyiratkan bahwa dia menjadi dewa kematian sejati. Dan dengan demikian, hanya medan perang yang merupakan tempat yang cocok untuk dia dibangkitkan. Sekarang, aku tidak bisa memindahkan Chai Er dalam menara kematian. Setelah melalui proses kebangkitan sebelumnya, Long Hao Chen sangat jelas bahwa memindahkannya sekarang sangat mungkin menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga.
Selain itu, kebangkitan Chai-Er sebagai dewa yang dipilih berbeda darinya. Dewi Cahaya yang dia gantikan adalah kekuatan yang kuat dengan keadilan, kejujuran, dan juga kelembutan. Tetapi fisik Chai-Er tentang Samsara jauh lebih tirani. Dan jika itu menyebabkan reaksi, nyawa Chai-Er sangat mungkin akan terancam. Long Hao Chen tidak pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Mengingat keadaannya yang lemah saat ini, bahkan mengaktifkan Leontin Abadi untuk memindahkan mereka itu akan sangat sulit. Tetapi, apa yang akan terjadi jika Chai-Er dipindahkan dalam keadaan kebangkitan sebagai dewa yang dipilih? Apa yang harus aku lakukan? Di bawah pengawasan dari Ah Bao, Long Hao Chen menegakkan postur tubuhnya. Dia diam-diam merenungkan hal ini. Long Hao Chen, teman-temanmu sudah pergi. Sekarang kamu harus melepaskan Yuye kembali padaku. Suara Ah Bao terdengar dengan jelas. Dan kali ini, semua penghapus pemburu iblis yang hadir sudah mengelilingi Long Hao Chen dan juga Chai-Er. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang singkat, Long Hao Chen segera mengambil keputusan. Melihat Chai-Er yang masih berdiri seperti patung, kehangatan yang aneh memenuhi matanya. Berdiri di sampingnya, Yuye melihat ini dengan sangat jelas. Long Hao Chen membisikkan beberapa kata di telinga Yuye. Karena pembantaian sebelumnya, Chai-Er memasuki kondisi kebangkitan. Dalam keadaan ini, dia bisa melukaimu dengan sangat mudah. Dia tidak bisa disentuh, atau hidupmu akan dalam bahaya. Jadi aku akan memindahkanmu ke tempat tertentu. Ingatlah, kamu tidak boleh bergerak di tempat ini, dan harus berdiri diam dan menungguku kembali. Setelah itu, kamu bisa berharap aku dan Chai-Er bisa kembali selamat. Mengatakan ini, Long Hao Chen perlahan mengangkat tangan dan meletakkannya di bahu Yuye. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah Bao berteriak dengan marah. Tidak memberinya pandangan sedikit pun, Long Hao Chen melepaskan cahaya kemasan samar dari dadanya. Dan dengan kilatan cahaya kemasan, Yuye menghilang saat berikutnya. Melihat Yuye yang sudah menghilang, para iblis bergegas ke depan tetapi dihentikan oleh Ah Bao. Kemana kamu mengirim Yuye? Dari teleportasi Yuye, Long Hao Chen segera menjadi sangat lemah. Dengan gemetar dia hampir jatuh ke tanah. Tetapi saat ini, Ah Bao juga menyadari ada sesuatu yang salah. Karena bahkan setelah Yuye menghilang, Chai-Er yang menangkapnya sebelumnya masih tidak bergerak sedikit pun. Dengan susah payah, Long Hao Chen berbalik dan menghadapi Ah Bao. Dia berkata dengan sangat tenang, "Aku pikir kamu bisa memahaminya sekarang. Karena serangan sebelumnya, Chai-Er saat ini mengalami beberapa efek samping, dan dia tidak dapat bergerak. Dan kamu seharusnya juga menyadari bahwa Putri Yuye aku kirim ke dalam ruang lain. Hanya aku yang bisa membukanya. Jadi jika aku mati di sini, kamu tidak akan pernah melihat tunanganmu lagi." Membuat keputusan seperti itu tidak diragukan lagi, itu sangat menantang bagi Long Hao Chen. Chai-Er tiba-tiba memasuki kondisi kebangkitan. Itu telah membuat rencana aslinya untuk melarikan diri menjadi gagal. Dan yang bisa dia lakukan sekarang adalah membiarkan rekan-rekannya melarikan diri terlebih dahulu. Dia harus tetap dekat dengan Chai-Er untuk melindunginya. Tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, dia akan tetap berada di sisinya. Alasan mengapa Long Hao Chen memindahkan Yuye pergi, itu hanya untuk menjamin keselamatannya. Dengan Chai-Er dalam keadaan kebangkitan, siapapun yang mengganggunya, Yuye mungkin akan terbunuh. Karena niat membunuh yang tidak stabil yang dipancarkan oleh Chai-Er. Dan jika Chai-Er menyelesaikan kebangkitannya, Long Hao Chen juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dalam kedua kasus tersebut, nyawa Yuye juga akan menjadi terancam. Setelah bekerja sama beberapa kali, Long Hao Chen telah mendapatkan kepercayaan penuh pada Yuye. Bantuan yang dia berikan padanya memang tidak dapat diabaikan. Dan dia jelas tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Jadi sekarang, dia memilih untuk memindahkan Yuye ke dalam menara kematian. Tunggu di sini bersamaku. Setelah Chai-Er pulih, aku pasti akan memberikan Putri Yuye kembali padamu. Tentu saja, ini jika kita bisa pergi dengan damai dari sini. Saat ini dia dalam kondisi yang sangat lemah. Niat tinju mengerikan Ah Bao menyebabkan kerusakan di tubuhnya. Dan wadah spiritualnya yang melemah hampir hancur oleh niat tinju tersebut. Jadi sekarang, dia sudah tidak bisa terus bertarung. Di sisi lain, Ah Bao sekarang tampak penuh amarah.
Dia jelas tidak mengharapkan hasil ini sama sekali. Melihat Yuye dipindahkan oleh Long Hao Chen, itu seperti sebagian hatinya telah diambil. Long Hao Chen saat ini memang tidak berani bergerak gegabah. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Yuye. Bahkan saat dikelilingi oleh begitu banyak iblis di sekitar, Long Hao Chen benar-benar menutup matanya dan duduk dengan tenang. Suatu hari, aku pasti akan menghancurkanmu. Suara Ah Bao penuh dendam. Tapi pada akhirnya, dia tidak memberi perintah untuk menyerang. Sama seperti Long Hao Chen, dia duduk dan menutup matanya untuk memulihkan kekuatannya. Tidak peduli apakah itu penghapus pemburu iblis atau Long Hao Chen. Tidak satupun dari mereka yang tahu bahwa pada jarak 1000 meter dari mereka, ada seseorang yang memperhatikan mereka dengan diam-diam. Itu adalah seseorang yang seluruhnya tertutup jubah perang abu-abu. Dan diam-diam, dia mengawasi mereka. Ekspresinya terus berubah, seolah-olah dia bisa mendengar semua yang terjadi di sana. Ketika melihat Long Hao Chen duduk dengan damai dan memulihkan diri, dia menunjukkan keheranan dan juga kekaguman, rasa sakit yang luar biasa, dan banyak perasaan lainnya. 2 jam telah berlalu. Long Hao Chen akhirnya memaksa semua niat tinju keluar dari tubuhnya. Dan meskipun tubuhnya masih lemah, niat tinju akhirnya berhenti mendatangkan malapetaka dalam dirinya. Yang terjadi selanjutnya hanyalah proses pemulihan. Dan selanjutnya dia menemukan bahwa penilaiannya sendiri tidak salah. Selama 2 jam ini, wadah spiritual di antara alis dan dadanya telah menyerap sejumlah energi spiritual. Dan meskipun itu kecil, itu secara bertahap mulai terbentuk. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu berkultivasi, dan setelah wadah spiritual di dadanya terisi, timbunan dari energi spiritual yang diperoleh dari kultivasi akan dialihkan ke 2 wadah baru wadah spiritual ini. Di sisi lain, tubuh Ah Bao memancarkan cahaya hitam keunguan, dan lukanya sembuh lebih cepat daripada Long Hao Chen. Demikian pula, dia tampak terkejut dan juga senang, bahwa meskipun dia tidak benar-benar mulai menembus kemacetan antara langkah ke-8 dan ke-9, selama dia diberi waktu, dia merasa sangat yakin bahwa setelah beberapa saat dia akan menjadi ahli dari langkah ke-9. Ketika Ah Bao mulai mencapai hambatan ke langkah 9, tiba-tiba dia merasakan perubahan besar, merasa bahaya bagi dirinya sendiri. Dia segera menyelesaikan kultivasinya dan segera tiba-tiba membuka matanya. Di sisi lain, Long Hao Chen juga melakukan hal yang sama. Mereka bertukar pandang sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah Chai Er. Seperti yang diharapkan, perubahan muncul pada Chai Er. Postur tubuhnya sama seperti sebelumnya, namun tubuhnya memancarkan kilatan kehitaman. Dan kulit putihnya berubah menjadi abu-abu, sementara dia berdiri di sana seperti patung. Namun, saat ini ekspresi Long Hao Chen dan Ah Bao segera berubah. Karena mereka melihat dengan heran bahwa tubuh abu-abu kristalnya memancarkan niat membunuh secara fisik. Benar, niat membunuhnya benar-benar berubah menjadi materi. Bagaimana ini mungkin? Ah Bao bertanya dengan tercengang. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang meluap meledak tiba-tiba, mengambil bentuk sapi raksasa dengan suara robek yang menusuk telinga. Celah kecil muncul di udara, dan celah ini membesar mencapai ketinggian. Ini adalah niat membunuh yang merobek ruang. Kekuatan besar dan niat membunuh yang menakutkan menyebabkan para iblis segera mundur. Dari celah kecil itu, cahaya abu-abu yang bersinar tiba-tiba jatuh, melayang di atas kepala Chai Er dalam bentuk riak abu-abu. Di dahinya, sabit abu-abu berangsur-angsur terbentuk. Dan sementara itu, di tengah abu-abu yang memancar, belati hitam muncul mengambang di belakang punggungnya. Beberapa petir ungu tiba-tiba ditembakkan dari celah, secara akurat mengarah ke arah belati. Segera tubuh Chai Er menggigil dan belati hitam tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, sementara cahaya abu-abu yang kuat diserap olehnya. Belati itu mengambang dan melengkung, berubah menjadi sabit abu-abu besar yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Sabit ini terlalu besar, pegangannya saja itu melebihi panjang 3 meter. Seperti yang bisa dibayangkan, jika senjata mematikan seperti itu diayunkan di medan perang, hasilnya akan menjadi pertumpahan darah yang mengerikan. Apakah ini merupakan kebangkitan?
Saat ini, Ah Bao akhirnya menyadari. Apa itu akibatnya? Ini jelas alasan yang dibuat oleh Long Hao Chen. Pasangan wanita yang kuat ini benar-benar mengalami kebangkitan. Dan itu adalah kebangkitan dari dewa yang dipilih. Tepat pada saat ini, Ah Bao mengungkapkan ketegasannya sebagai putra mahkota iblis. Dan segera dia berteriak dengan marah. Semuanya, bunuh mereka. Saat Ah Bao memberikan perintah ini, Long Hao Chen secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematiannya. Setelah dia pulih selama 2 jam, kekuatannya telah pulih sepertiga. Tetapi sekarang, dia telah mempersiapkan situasi ini. Hanya saja, dia tidak menyangka kebangkitan cair terjadi secepat itu. Saat ini, kilatan cahaya merah dan biru keluar dari dada Long Hao Chen. Dan dengan cepat terbang ke medan perang. Kedua sosok besar ini dengan tirani menghalangi jalan Ah Bao. Dan aura es yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari sosok biru tersebut. Dan segera itu membentuk cincin es penahan yang tangguh. Menjebak Ah Bao di dalam, itu dengan paksa memukul mundur semua iblis di sekitarnya beberapa meter. Tepat pada saat ini, kilatan ungu keluar dari dada Long Hao Chen dan Hao Ye muncul dengan berani di depannya. Makhluk besar itu panjangnya lebih dari 10 meter. Mengangkat keempat kepalanya, 8 mata di atasnya dipenuhi dengan cahaya ungu. Tatapan ungu dari Hao Ye mendarat pada Long Hao Chen, cair serta 2 sosok merah dan biru. Dan segera pemandangan yang mengerikan terjadi. Energi tirani yang luar biasa keluar dari sosok Hao Ye. Setelah itu, beberapa jeritan keluar dari mulut setiap iblis. Itu termasuk bahkan putra mahkota Ah Bao. Ini berasal dari rasa sakit merasakan tubuh mereka terkoyak. Karena kekuatan sihir dari dalam diri mereka sedang dalam pemberontakan total. Dengan esensi unsur yang mengelilingi mereka berfluktuasi dengan liar. Jika Long Hao Chen memiliki cukup banyak orang bersamanya sekarang, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk memusnahkan sejumlah besar musuh. Sayangnya, Long Hao Chen sekarang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Melihat cair yang masih dalam tahap akhir dari kebangkitannya, dan cahaya abu-abu yang kuat itu menyatu sedikit demi sedikit dengannya. Saat sabit abu-abu besar di belakangnya terbentuk, dia menggenggam dengan tangan kanannya. Rambut ungu cair telah berubah warna menjadi warna abu-abu seperti kristal, dan mendapatkan kilauan yang terlihat sangat aneh. Dengan kekuatan Long Hao Chen saat ini, sudah cukup baginya untuk memindahkan cair ke dalam menara kematian. Tetapi kebangkitan cair belum selesai. Jika dia memilih saat ini untuk memindahkan cair, siapa yang tahu apa akibatnya? Bahkan jika itu hanya luka kecil, dia tidak ingin luka itu muncul pada cair. Jadi setelah Hao Ye melepaskan mantra esensi penghancur, Long Hao Chen tidak melaksanakan rencana aslinya untuk segera memindahkan dirinya dan cair. Tetapi menggenggam pedangnya dan tetap di sisi cair untuk melindunginya. Pertarungan yang sengit akhirnya dimulai. Pasukan iblis secara membabi buta menyerang dari semua sisi. Pengawal suci ke-11 dan ke-12 akhirnya dikalahkan. Long Hao Chen dan Hao Ye juga mengalami luka yang sangat parah. Namun mereka tetap tidak menyerah, terus melindungi cair tanpa membiarkan satupun iblis yang bisa menyentuhnya. Tiba-tiba, teriakan kemarahan yang ekstrim, bangga, tidak mau dan penuh dendam bergema di sekitar. Dan kilatan cahaya ungu besar tiba-tiba keluar dari Hao Ye. Baik itu Ah Bao atau semua iblis lainnya yang hadir, semuanya secara mengerikan dibubarkan oleh pancaran ungu tersebut. Dengan teriakan keras, Hao Ye menoleh untuk melihat Long Hao Chen. Melihatnya, Long Hao Chen akhirnya mengaktifkan leontin abadi di dadanya, menghasilkan cahaya kemasan yang kuat menyelimuti cair Hao Ye dan dia. Saat itu, cahaya abu-abu terakhir akhirnya menyatu ke dalam tubuh cair. Dengan kilatan cahaya kemasan, kedua manusia dan binatang itu langsung menghilang. Dan hanya meninggalkan kilatan ungu di langit saat leontin abadi memindahkan mereka ke dalam menara kematian. Hilang, mereka benar-benar melarikan diri. Ah Bao berteriak mencari-cari di langit. Tapi matanya dipenuhi dengan ketakutan. Benar, itu adalah ketakutan. Ketakutan ini tidak kepada Long Hao Chen, tetapi itu pada pancaran ungu tersebut. Dikepung oleh 6 pasukan penghapus pemur iblis, kedua pasukan pemur iblis tersebut akhirnya berhasil lolos tanpa satupun korban jiwa.
Tidak hanya itu, mereka juga berhasil menangkap Yuye dan membunuh 8 iblis lainnya. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai kekalahan yang telak bagi Ah Bao. Dengan mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dan terbang ke langit, Ah Bao langsung bergegas kembali ke arah provinsi tengah. Di tempat lain, di dalam menara kematian, saat ini Yuye berdiri di sana. Sejak Long Hao Chen memindahkannya ke tempat ini, dia berada dalam keadaan ketakutan. Aura mematikan yang kuat memenuhi udara. Itu memancarkan perasaan kematian yang akan segera terjadi. Dia dengan jelas mengingat perkataan dari Long Hao Chen. Dan dengan demikian, dia tidak berani bergerak sedikit pun. Dia hanya berdiri di sana, benar-benar kaku. Bisakah mereka kembali hidup-hidup? Yuye tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Demi dia, Ah Bao bersedia membiarkan 2 pasukan untuk melarikan diri. Namun, dia semakin tidak mau melihat Long Hao Chen dan Cai Er mati di sana. Akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, kilatan kemasan tiba-tiba menembus kegelapan. Dan segera, seekor binatang besar dan 2 sosok muncul di depannya. Long Hao Chen jatuh ke tanah tepat setelah muncul. Sedangkan Cai Er masih dalam keadaan posisi berdiri. 4 kepala Hao-Ye jatuh ke tanah tepat setelah muncul. Dan dia berbaring, matanya tertutup, tubuhnya masih memancarkan cahaya ungu yang samar. Benar, mereka semua telah kembali. Yuye segera merasa sangat gembira dengan melihat ini. Tetapi dia dengan cepat menjadi tercengang saat melihat keadaan putus asa dari Long Hao Chen. Kondisinya tampak sangat kritis, dan luka yang dialaminya benar-benar sangat parah. Dari Long Hao Chen saat ini, dia sebenarnya tidak merasakan aura kehidupan sedikit pun. Kenapa dia menderita luka parah seperti itu? Karena dia bisa pindah ke sini, bagaimana itu bisa terjadi? Menatap tak bernyawa pada Long Hao Chen yang tidak sadar, Yuye benar-benar tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Setelah waktu yang lama, Yuye bergegas ke sisi Long Hao Chen dengan tergesa-gesa. Meringkuk di sampingnya, dia dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Dari armor mithril yang menutupi seluruh tubuh Long Hao Chen, darah terus-menerus merembes keluar. Yuye dengan hati-hati membuka baju besi itu sedikit demi sedikit. Melihat keadaan Long Hao Chen, bahkan seorang pendeta yang tangguh tidak akan berdaya saat menghadapi kerusakan yang begitu serius. Cedera yang paling parah adalah tulangnya yang hancur, dan kehilangan darah yang terus-menerus dari luka yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, Yuye dengan sangat hati-hati memeriksa napas dan detak jantung Long Hao Chen. Sedangkan di sisi lain, Cai Er masih berdiri di sana, mempertahankan postur awalnya, tapi jiwa assassin yang dipancarkan darinya menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil. Selama saat-saat terakhir kebangkitannya, meskipun dia sudah menyerap semua warisan yang diberikan kepadanya, dia pada akhirnya dengan paksa dipindahkan ke ruang lain tanpa menyelesaikan penggabungannya. Sehingga energi spiritualnya saat ini berada dalam kekacauan. Apa yang harus aku lakukan? Yuye dengan cemas memandang Long Hao Chen dan sangat gelisah. Meskipun Long Hao Chen saat ini hampir mati, wajahnya menggambarkan senyum yang tenang. Bertahun-tahun yang lalu, dia memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menjadi kesatria penjaga, karena dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dan hari ini, dia telah berhasil mencapai itu. Untuk Cai Er tercinta, dia hampir mengorbankan nyawanya sendiri. Sekarang, Yuye tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan membalut beberapa luka Long Hao Chen, sebuah suara dendam tiba-tiba bergema. Apa yang telah kamu lakukan sehingga berakhir dalam kondisi ini? Di bawah mata terkejut Yuye, pancaran cahaya hijau samar keluar dari dada Long Hao Chen. Dan pancaran hijau ini dipenuhi dengan aura kehidupan. Saat lampu hijau menyatu, gerbang berwarna hijau secara bertahap terbentuk. Dan sosok gadis melangkah keluar dari gerbang yang terang itu. Dikelilingi oleh riak cahaya hijau, kaki kecil yang cantik menyentuh tanah dan seorang gadis kecil muncul dari gerbang. Melihatnya, Yuye tampak kaget. Dia jelas mengenali gadis ini. Sebagai salah satu dari mereka yang menyebabkan kerusakan besar pada kelompok penerus Dewa Iblis di dalam surga fana. Itu benar, gadis ini merupakan Xiaolei.
Melihat Long Hao Chen dalam keadaan seperti itu, Xiaolei mengerutkan alisnya lebih jauh. Untuk mengubah dirimu menjadi seperti itu tanpa banyak alasan dan membuatku datang ke tempat menjijikan ini, kau benar-benar menjengkelkan. Meskipun dia mengatakan ini, kedua tangannya sudah mulai bergerak. Tangan cekatannya dengan ringan menyentuh dada Long Hao Chen dan pancaran hijau lembut segera tersebar dari tangannya. Dalam waktu beberapa napas, seluruh tubuh Long Hao Chen dipenuhi dengan warna hijau muda aura kehidupan ini. Tangan Xiaolei bergerak dengan ringan dan berirama. Dengan cahaya hijau yang pekat menyebar keluar. Aura kehidupan yang kaya dan kuat jelas terasa tidak sesuai dengan aura kematian di dalamnya. Tetapi aura mematikan yang kuat yang ada di menara kematian jelas tersebar sampai batas tertentu. Sekarang, Xiaolei berlutut di tanah, tangannya perlahan membuat gerakan mengangkat. Segera, seseorang bisa dengan jelas melihat punggung Long Hao Chen yang awalnya hancur, sekarang kembali seperti semula, dan lampu hijau pekat terus mengalir ke dalam tubuhnya. Seluruh proses sangat lambat, tetapi sangat efektif. Dan punggung Long Hao Chen secara bertahap mendapatkan kembali bentuk aslinya. Setelah hampir seperempat jam, gerakan Xiaolei secara bertahap melambat. Dan akhirnya tangannya jatuh ke punggung Long Hao Chen. Sepertinya dia sedang menggosok punggungnya sejenak, sebelum dia membalikkan tubuhnya, sekarang berbaring terlentang. Di sampingnya, Yuye dengan hati-hati memperhatikan kondisi Long Hao Chen selama ini. Dan setelah melalui penyembuhan dari Xiaolei, dada Long Hao Chen akhirnya mulai menunjukkan gerakan. Xiaolei melanjutkan penyembuhannya, dan hanya dalam waktu yang singkat, semua luka sembuh dari sebelumnya. Bahkan tidak ada satupun bekas luka yang terlihat. Meskipun Yuye tidak memiliki pemahaman tentang pendeta manusia, dia benar-benar yakin bahwa bahkan pendeta manusia terbaik tidak mungkin bisa menyembuhkan luka Long Hao Chen dalam waktu yang singkat. Kekuatan penyembuhan ini berasal langsung dari kekuatan vital alam yang agung, membuatnya sepenuhnya bertentangan dengan logika. Apa yang terjadi dalam surga fana? Bagaimana dia bisa merobek ruang untuk sampai ke sisi Long Hao Chen? Tepat saat Yuye diam-diam khawatir, Xiaolei mengangkat tangan kanannya menunjukkan jari di antara alis Long Hao Chen. Long Hao Chen, kamu harus bangun sekarang. Saat ini aku sudah sangat lelah. Setelah itu, sebuah erangan ringan keluar dari mulut Long Hao Chen. Dan setelah tubuhnya bergetar sedikit, kedua matanya perlahan terbuka. Long Hao Chen merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kehangatan. Namun dia tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatannya. Dengan ekspresi yang lelah, dia menghadapnya dan tangan kecil melambai di depan matanya. Kamu benar-benar bodoh. Kamu baru saja menyanyikan energi setengah hari dariku. Melihat itu, Long Hao Chen menjadi sangat kaget. Itu kamu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apakah kamu yang baru saja menyelamatkanku? Di depannya, Xiaolei menjawab dengan bangga. Tentu saja, akulah yang menyelamatkanmu. Siapa lagi selain aku yang bisa menyembuhkanmu? Lukamu terlalu berat. Kamu perlu istirahat selama 12 jam jika kamu tidak ingin gejala sisa menimpamu. Mendengarnya, Long Hao Chen segera bertanya dengan tidak sabar. Bagaimana dengan Cai Er? Di depan, Xiaolei menunjukkan jarinya dan menjawab dengan tenang. Dia ada di sana, kamu tidak perlu khawatir. Tetapi saat ini, tubuh Cai Er menunjukkan sedikit gerakan dan tampangnya yang kusam mendapatkan kembali semangatnya. Melihatnya, Long Hao Chen tersenyum puas. Dia benar-benar merasa sangat lega. Saat ini, tubuh kaku Cai Er berangsur-angsur mengendur, tetapi matanya sekali lagi terlihat bingung. Melihat Long Hao Chen berbaring di tanah, Xiaolei dan juga Yuye, dia tiba-tiba melepaskan aura dingin di sekitar. Pada detik berikutnya, dengan kilatan cahaya abu-abu dan dengan sedikit suara letupan, sabit raksasa membelah tanah seperti tahu. Melihatnya, Xiaolei segera bereaksi, memeluk Long Hao Chen dan menggeser tubuhnya untuk menghindar. Berhenti, apa kamu gila? Xiaolei berteriak karena marah, dan dengan lambaian tangannya, itu menciptakan penghalang berwarna hijau di depan Cai Er. Suara dingin yang terdengar penuh dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar. Siapa kalian semua? Saat ini, Xiaolei berteriak dengan marah. Apakah kamu tidak mengenalinya? Mendengar itu, Cai Er melihat Long Hao Chen, dan dengan ringan dia menggelengkan kepalanya.
Tentu saja aku tidak mengenalinya. Siapa aku? Dia terlihat bingung, tapi untungnya jiwa asasin yang memancar darinya sudah melemah. Mendengar itu, Xiaolei berteriak dengan marah. Dia adalah lelakimu. Setelah dia mengorbankan segalanya untukmu, jangan bilang kamu tidak mengenalinya. Apakah kamu tidak punya hati sedikit pun? Mendengarnya lagi, wajah Cai mengerut, menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri dan pada sabit besar di tangannya. Kemudian, dia kembali berkata, "Tetapi aku benar-benar tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kamu mencoba untuk menipuku. Mereka yang menipuku harus mati." Mengatakan itu, dia mengangkat sabit di tangannya sekali lagi. "Cai, ada apa denganmu?" Long Hao Chen berseru dengan waspada. Wajahnya penuh kecemasan dan saat Cai menatapnya, sabit di tangannya akhirnya berhenti. "Sepertinya aku benar-benar mengenalimu. Kamu seharusnya tidak menjadi orang yang jahat." Suara dingin Cai segera muncul agak lebih lembut. Dan dari awal sampai akhir, dia hanya melihat kedua mata Long Hao Chen. Seolah mencoba mengatakan sesuatu, tapi dengan sangat cepat dia membenamkan kedua tangannya ke wajahnya. Sabit besar di tangannya juga menghilang saat itu juga. "Cai, bagaimana keadaanmu?" Long Hao Chen benar-benar tidak mengharapkan perubahan ini terjadi setelah kebangkitan dari Cai. Dia sebenarnya tidak mengenalinya, dan sepertinya telah melupakan dirinya sendiri. Bagaimana cerita selanjutnya? Akankah Cai akan kembali ingat dengan Long Hao Chen? Tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.